Pada zaman dahulu, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda yang bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Rondo. Ayahnya sudah lama meninggal. Di kehidupan yang serba sederhana, Jaka Tarub dan Mbok Rondo menjalani dengan sepenuh hati. Setiap hari, Jaka Tarub dan Mbok Rondo bertani di sawah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Loh, Ibu kenapa, Bu? Ibu tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya batuk biasa saja. Biarkan saya yang meneruskan pekerjaannya, Bu. Tidak apa-apa, Nak. Ibu masih sanggup melakukan. Tidak apa-apa, Bu. Terima kasih, Nak. Ibu sangat beruntung sudah memiliki anak seperti kamu. Sinar matahari sudah mulai turun menandakan malam akan segera tiba. Jaka Tarub dan ibunya memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya di sawah dan pulang ke rumah. Nak, hari sudah petang. Ayo kita akhiri saja pekerjaan hari ini. Baik, Bu. Bu, tumben sekali kok hari ini Ibu yang menyiapkan. Tidak apa-apa, Nak. Ibu tidak ingin kamu kelan saat bekerja nanti. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Sepertinya Ibu tidak bisa bertani hari ini, Nak. Iya, tidak apa-apa, Bu. Mungkin nanti Jaka saja yang menyelesaikan pekerjaan hari ini ke sawah, Bu. Iya, Nak. Baiklah, Jaka pergi dulu ya, Bu. Iya, iya, Nak. Hati-hati. Jaka Tarub menyesal telah meninggalkan sang ibu yang telah terbaring lemah sendirian di rumah. Seharusnya dia menjaga ibunya, karena saat itu yang dia miliki hanyalah sang ibu. Suatu hari, hiduplah 6 saudari bidadari yang bahagia dengan kehidupan mereka. Menghabiskan waktu dengan bermain dan bersantai bersama. Cerahnya pagi ini membangunkanku dari tidur yang nyenyak. Benar sekali, adik. Rasanya aku ingin pergi ke Mayapada untuk mandi sungai di sana. Aku sudah lama kakak nggak ke situ. Baik, ayo kita ke kakak yang lain untuk membicarakan hal ini. Ayo, ayo. Kakak, jadi ada apa? Kamu harum sekali sih hari ini. Mau ngapain? Itu kak, aku pengen mau ke sungai. Mandi ke sungai, udah lama banget kan. Kagak mandi ke sana kak. Emang kita mau kemana? Kita mau mandi sungai, Dek. Benarkah? Iya, beneran. Ayo kita ke Kak Lawang Putih dulu yuk. Ayo. Kak, ini adik-adik bidadari ini pergi ke sungai ingin mandi. Iya kak, betul sekali. Kami rindu sekali untuk mandi di sungai. Iya kak, ayo kita pergi sekarang. Iya kak, ayo. Iya, tunggu sebentar ya adik-adikku. Kakak akan meminta izin kepada ayah. Kalau ayah mengizinkan, kita pergi ke sana. Iya kak. Iya. Ayo pergi sekarang. Ayah, Iya, anak-anakku. aku dan adik-adikku ingin meminta izin untuk pergi mandi ke Mayapada. Baiklah, anak-anakku. Berhati-hatilah. Namun, ingatlah. Nanti jika trompet sudah berbunyi, ayah ingin kalian sudah berada di kayangan. Iya ayah. Apa kalian mengerti? Iya ayah, kami mengerti. Baik ayah, nanti ketika trompet sudah berbunyi, kita akan kembali ke kayangan lagi. Baiklah, berhati-hatilah, nak. Iya ayah.
Sepertinya aku mendengar ada wanita yang bermain air. Siapa tahu di antara mereka ada salah satu jodohku. Itu 2, 3. Adik-adikku, ayo sekarang kita kembali, teropong sudah berbunyi. Iya, Kak. Ayo. Kawan-kawan, terpaksa kamu kami tinggalkan di bumi. Kami akan beralih ke kayangan. Aku akan kembali dulu ya. Saatnya teropong sudah berbunyi ya. Akan kubilangkan kepada ayahanda. Kamu tunggu di sini dulu ya. Dadah. Kita pergi. Kenapa kalian berlima? Kemana adik kalian Nawang Wulan? Maafkan kami, Ayah. Adik Nawang Wulan tidak bisa kembali karena selendangnya hilang. Iya ayah, selendangnya adik Nawang Wulan hilang. Kami sudah mencarinya tapi tidak ketemu selendangnya. Ayah kecewa sama kalian. Kalian tidak bisa menjaga adik kalian. Maafkan kami ayah. Maafkan kami. Ayah, maafkan kami. Mengapa kau menangis, gadis cantik? Selendang merahku hilang. Tidak bisa kembali ke kayangan. Aku tidak bisa kembali ke kayangan. Kayangan? Berarti kau seorang bidadari. Iya, aku dari negeri yang jauh. Tidak usah takut begitu, kamu bisa ikut denganku daripada kamu sendirian di sini. Benarkah? Iya benar, kamu boleh menggunakan selendang ini. Pakailah ini. Ayo ikuti aku. 2, 3. Lihat itu tidak. Lihat apa Mas Ri? Kamu kok sampai market gitu sih? Astagfirullahaladzim. Itu juga tahu. Dia jualan di masa orang gadis. Nah itu betul. Iya ya Allah, cantiknya. Sejak kapan dia taruh punya perempuan secantik itu? Tapi kayaknya bukan gadis gini deh. Iya, dari mana ya dia ya? Kat. Jaga taruh, siapa yang kamu bawa itu? Dia tamuku, Mak. Namanya Nawang Wulan. Hah? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Kok kami belum pernah melihatnya? Saya dari negeri yang jauh, Mbak. Jauh? Jauh dari mana? Dari desa sebelah atau dari langit? Mak Sari ini ada-ada aja sih. Jaga taruh, siapa yang kamu bawa itu? Dia tamuku, Mak. Namanya Nawang Wulan. Jaga taruh, siapa yang kamu bawa itu? Dia tamuku, Mak. Dia namanya Nawang Wulan. Kamu dari mana? Kok kami belum pernah melihatnya? Saya dari negeri yang jauh, Mbak. Jauh dari mana maksudnya? Dari desa sebelah atau dari langit? Mak Sari ini ada-ada aja. Sudah lama. Dia akan tinggal di rumahku sementara waktu. Tinggal di rumahmu? Kamu kan sendirian sejak ibumu meninggal. Ya sudah, Mak. Permisi ya, Mak. Permisi, Mak. Setelah Nawang Asih dan Jaka Tengil beranjak dewasa, permasalahan antara Jaka Tarub dan Nawang Wulan mulai muncul. Sedangkan Wira terus menghasut Jaka Tarub untuk mencari tahu lebih dalam tentang Nawang Wulan. Joko, apakah kamu tidak menikah dengan istrimu? Apa maksudnya? Bukankah selama ini istrimu melarangmu untuk membuka bakul untuk menenasi? Iya juga sih. Apakah kamu tidak curiga? Apa? Tadi yang ada di lubangmu masih ada. Iya juga sih. Karena adikku masih banyak di rumah.
ini kau yang telah menyembunyikan selendangku. Maafkan aku, Wulan. Aku mengakui salah. Setelah ini aku akan kembali ke sana. Bagaimana dengan anak ini, Wulan? Uruslah anak itu sendiri. Aku tidak sanggup mengurus ini sendirian. Aku akan kembali ke kayangan karena di sini bukan tempatku lagi, Jakarta Rup. Bagaimana nanti jika dia merindukan ibunya? Jika dia merindukanku, lihatlah bulan karena aku akan mengenang dari sana. Wulan,